Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Ramadhan Dito Pratama, NIM 511420054. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil survei volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, dan analisis pejalan kaki. Yang pertama yaitu peta ruas jalan. Peta ruas jalan, jalan yang saya survei itu adalah jalan MR Muryanto, yaitu berada di Gunung Pati. Tepatnya ini berada di Puskesmas Gunung Pati sampai SMA 12 Semarang. Yang saya akan paparkan ini ada 3 kali survei. Itu yang pertama survei volume lalu lintas, lalu yang kedua ada survei kecepatan kendaraan, terus yang ketiga ada survei analisis pejalan kaki. Untuk survei yang pertama yaitu survei volume lalu lintas. Di survei volume lalu lintas ini, jalan yang kita pilih, kelompok kami pilih, yaitu jalan MR Muryanto. Yaitu tipe jalannya status jalan kabupaten atau kota, fungsi jalan arteri sekunder, kelas jalan kelas 2, lebar jalan yaitu lebar 5 meter. Lalu jumlah lajur 2 lajur 2 arah atau bisa disebut 2/2 UD dari arah Ungaran ke Gunung Pati dan Gunung Pati ke Ungaran. Yang pertama ini ada grafik peak hour. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa peak hour terjadi pada pukul 6.45 sampai 7.00 dan didominasi oleh sepeda motor. Lalu untuk yang arah sebaliknya yaitu arah Gunung Pati ke Ungaran, sama peak hour-nya yaitu jam 6.45 sampai jam 7 dan masih sama juga didominasi oleh sepeda motor. Selanjutnya periode sibuk. Periode sibuk bisa disebut juga jam sibuk atau jam puncak adalah bagian dalam satu hari ketika terjadi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di jalan dan kepadatan transportasi umum mencapai puncaknya. Secara normal, peristiwa ini terjadi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Saat-saat ketika sebagian orang bepergian. Lalu PHF atau Peak Hour Factor. Periode sibuk dapat disebut juga Peak Hour Factor atau PHF, yang merupakan faktor konversi dari volume lalu lintas dalam periode tertentu terhadap volume lalu lintas pada jam puncak atau jam sibuk. Ini adalah grafik periode sibuk arah Ungaran Gunung Pati. Pada grafik di atas, puncak volume lalu lintas pada jam sibuk untuk arah Ungaran Gunung Pati di Jalan MR Wuryanto, Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terjadi pada pukul siang hari. Terjadi pada pukul pagi hari dan sore hari, yaitu sebesar 1044 SMP per jam. Lalu ini untuk arah Gunung Pati ke Ungaran. Pada grafik di atas bahwa puncak volume lalu lintas pada jam sibuk untuk arah Gunung Pati Ungaran di Jalan MR Wuryanto, Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjadi pada waktu pagi hari pada pukul 7.15 sampai 7.30 sebesar 911 SMP per jam. Berikut adalah grafik untuk yang 2 arahnya.
pada grafik di atas bahwa puncak volume lalu lintas pada jam sibuk di dua arah MR Wuryanto Pelalangan Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjadi pada waktu pagi hari, yaitu pada jam 7.15 sampai 7.30 sebesar 2022 SMP per jam. Lalu selanjutnya ada fluktuasi volume lalu lintas. Pada penelitian survei volume kendaraan di Jalan MR Wuryanto untuk mendapatkan hasil fluktuasi dari jalan tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan data dua arus dari Ungaran Gunung Pati maupun dengan arah Gunung Pati Ungaran. Dengan begitu, maka diperoleh jumlah arus lalu lintas pada Jalan MR Wuryanto tersebut. Berikut adalah grafik fluktuasi volume lalu lintas di Jalan MR Wuryanto. Dari grafik fluktuasi volume lalu lintas gabungan dua arah dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi maksimum pada waktu pagi hari sebesar 576 SMP per jam pada pukul 6.45 sampai jam 7. Lalu di siang hari sebesar 295 SMP per jam pada pukul 12.45 sampai jam 13.00. Dan pada sore hari terdapat 512 SMP per jam pada jam 17.15 sampai 17.30. Lalu selanjutnya ada split distribution. Split distribution merupakan grafik perbandingan antara total kendaraan di ruas jalan arah Ungaran ke Gunung Pati maupun ke arah Gunung Pati ke Ungaran. Berikut adalah dijadikan tabel split distributionnya dan grafiknya. Berikut adalah gambar split distribution, yaitu di arah Ungaran Gunung Pati dan arah Gunung Pati ke Ungaran, dan juga disertakan tabel-tabelnya. Split distribution arah Ungaran ke Gunung Pati sebesar 51% atau sejumlah 15.853 kendaraan, sedangkan arah Gunung Pati menuju Ungaran sebesar 49% atau 15.516 kendaraan. Hal ini berarti lajur arah Ungaran ke Gunung Pati lebih padat dibandingkan dengan lajur arah Gunung Pati ke Ungaran. Itu selanjutnya tabel split distribution arah Ungaran ke Gunung Pati. Tabel di samping merupakan hasil perhitungan untuk lajur arah Ungaran Gunung Pati. Distribusi antar waktu didapatkan dengan cara volume maksimum kendaraan dalam SMP per jam dibagi dengan volume minimum kendaraan dalam SMP per jam juga. Lalu didapatkan hasil 12,4856. Selanjutnya untuk mencari nilai peak hour dengan cara membagi hasil antara volume maksimum kendaraan dalam SMP per jam dengan volume maksimum kendaraan dalam SMP, dan dikalikan dengan 4 karena peak hour dalam 1 jam ada 4 waktu interval, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,92. Sedangkan untuk mencari nilai dari proporsi kendaraan berat dengan cara membagi hasil total SMP kendaraan berat dengan total SMP keseluruhan jenis kendaraan, sehingga didapatkan nilai 4%. Lalu untuk tabel split distribution arah Gunung Pati ke Ungaran, distribusi antar waktunya mendapatkan hasil 12,35037. Lalu untuk peak hour faktornya yaitu mendapatkan nilai sebesar 0,85. Lalu untuk proporsi kendaraan beratnya mendapatkan nilai yaitu 1%.
Oke, selanjutnya yaitu proporsi kendaraan. Proporsi kendaraan merupakan perbandingan antara setiap jenis kendaraan yang melewati suatu jalan dengan berbagai lajur yang berada arah di suatu daerah. Laporan ini disajikan grafik proporsi kendaraan dua lajur di Jalan Mr. Wuryanto pada waktu sibuk atau peak hour di hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Berikut adalah gambar proporsi kendaraan dari Ungaran ke Gunung Pati. Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa pada ruas jalan Ungaran Gunung Pati didominasi oleh kendaraan berjenis sepeda motor dengan nilai sebesar 84%, kemudian mobil sebesar 11%, pick up sebesar 2%, bus kecil dan truk sedang masing-masing memiliki nilai 1%, truk kecil dan bus kecil sebesar 1%. Lalu selanjutnya ini yang arah sebaliknya yaitu arah Gunung Pati ke Ungaran masih sama didominasi oleh sepeda motor dengan nilai 83%, kemudian mobil sebesar 12%, pickup dan truk kecil masing-masing sebesar 2%, bus kecil dan truk sedang memiliki nilai sebesar 1%. Lalu untuk kedua arahnya, dari grafik di atas bisa dilihat bahwa proporsi gabungan dua arah didominasi oleh kendaraan berjenis sepeda motor dengan nilai sebesar 83%, kemudian mobil sebesar 12%, pickup dan truk kecil masing-masing sebesar 2%, bus kecil dan truk sedang memiliki nilai sebesar 1%. Lalu proporsi kendaraan dua arah berdasarkan jenis golongan kendaraan. Proporsi kendaraan dua arah berdasarkan jenis golongan kendaraan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 didominasi kendaraan berjenis sepeda motor atau SM berjumlah 25.919 kendaraan per hari. Lalu kendaraan ringan atau LV sebesar 4.796 kendaraan per hari dan terendah kendaraan berat atau HV sebesar 281 kendaraan per hari. Oke, selanjutnya proporsi kendaraan pada periode sibuk arah Ungaran ke Gunung Pati. Proporsi kendaraan pada jam sibuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 dari arah Ungaran ke Gunung Pati didominasi kendaraan berjenis sepeda motor dengan jumlah sebesar 2.017 kendaraan per hari. Kendaraan berjenis bus besar, truk besar, sepeda, becak, serta truk gandeng atau tempelan memiliki nilai rendah yaitu 0 atau tidak ada yang melalui jalan tersebut di hari itu. Lalu arah yang sebaliknya yaitu arah Gunung Pati ke Ungaran, proporsi kendaraan pada jam sibuk pada tanggal 31 Agustus 2022 dari arah Gunung Pati ke Ungaran didominasi sepeda motor sebesar 1.860 kendaraan per hari, kendaraan jenis bus besar, MPU, becak, serta truk gandeng memiliki nilai terendah yaitu 0 atau tidak ada yang melalui jalan di hari itu. Lalu selanjutnya yang dua arah, proporsi kendaraan pada jam sibuk dari Rabu didominasi masih sama sepeda motor dengan jumlah sebesar 3.877 kendaraan per hari. Kendaraan berjenis bus besar, becak, serta kereta gandeng memiliki nilai masih rendah yaitu 0 atau tidak ada yang melalui di jalan tersebut pada hari itu.
Lalu selanjutnya proporsi kendaraan dua arah pada periode sibuk berdasarkan golongan kendaraan. Proporsi gabungan kendaraan pada dua arah berdasarkan jenis golongan kendaraan pada saat jam sibuk, yaitu pukul 6.45 sampai 7.45. Didominasi kendaraan berjenis sepeda motor berjumlah 3.877 kendaraan per hari. Lalu kendaraan LV atau kendaraan ringan sebesar 440 kendaraan per hari. Dan yang terendah yaitu kendaraan berat atau heavy sebesar 31 kendaraan per hari. Oke, selanjutnya yaitu survei kecepatan kendaraan. Di survei kecepatan kendaraan ini ada 3 metode. Yang pertama ada metode konvensional. Metode konvensional itu membagi jarak dengan waktu kendaraan untuk menempuh jarak sejauh 50 meter secara manual. Lalu yang kedua ada metode speedgun menggunakan bantuan aplikasi Android Smart Speed. Lalu yang ketiga ada metode analisis MKJI yaitu mengklasifikasikan jalan berdasarkan MKJI untuk dihitung kecepatan arus bebas. Yang pertama yaitu metode konvensional. Dilakukan dengan cara menentukan jarak yang akan digunakan, misalnya 50 meter. Tim surveyor mencatat waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan bantuan aplikasi stopwatch pada suatu kendaraan melaju melalui titik awal atau start hingga ke titik akhir atau finish. Berikut adalah tabel yang didapatkan hasil dari survei kecepatan kendaraan dengan metode konvensional arah Ungaran ke Gunung Pati. Berikut adalah grafik yang didapatkan dari survei kecepatan kendaraan metode konvensional arah Ungaran Gunung Pati. Lalu ini ada hasil yang didapatkan dari survei kecepatan metode konvensional arah sebaliknya, yaitu arah Gunung Pati ke Ungaran. Lalu ini bisa dilihat grafik yang didapatkan dari arah Gunung Pati ke Ungaran. Yang kedua yaitu ada metode speedgun. Metode speedgun ini merupakan metode yang menggunakan bantuan aplikasi berupa namanya itu aplikasinya Smart Speed. Sebelum aplikasi ini digunakan, pengaturan jarak pada aplikasi Smart Speed disesuaikan dengan jarak antara handphone dengan jalan yang akan disurvei. Berikut adalah hasil survei kecepatan kendaraan dengan menggunakan metode Smart Speed atau metode speedgun dari arah Ungaran ke Gunung Pati. Lalu ini ada grafiknya yang dari tabel yang tadi. Ini merupakan grafik hasil dari survei kecepatan menggunakan metode speedgun arah Ungaran ke Gunung Pati. Lalu ini ada hasil yang arah sebaliknya, yaitu arah Gunung Pati ke Ungaran. Berikut adalah grafik yang didapatkan dari arah Gunung Pati ke Ungaran. Oke, selanjutnya yaitu metode analisis MKJI. Dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang didasarkan pada sumber data yang telah ditetapkan oleh MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Secara penyusunan karakteristik dari ruas jalan yang dijadikan sebagai
survei kecepatan laju tiap jenis kendaraan. Yang pertama yaitu kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan. Pada ruas jalan MR Wuryanto, tipe jalannya yaitu 2 lajur tak terbagi atau bisa disebut 2/2 UD. Sehingga dapat diperoleh beberapa informasi dari tabel tersebut, yaitu sepeda motor sebesar 10 km per jam, mobil sebesar 44 km per jam, bus kecil, pickup, truk kecil, truk sedang, bus kecil, pickup, truk kecil yaitu sama 44 km per jam, lalu truk sedang sebesar 40 km per jam. Lalu selanjutnya penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif. Pada ruas jalan MR Wuryanto, tipe jalannya yaitu 2 lajur tak berbagi atau 2/2 UD dengan lebar total jalur yaitu 5 meter, sehingga mendapat nilai FVW sama dengan min 9,5 km per jam. Lalu selanjutnya ada faktor penyesuaian kondisi hambatan samping atau FFVSF. Pada jalan MR Wuryanto memiliki lebar bahu jalan kurang dari 0,5 meter atau sekitar 400 sampai 500 cm. Dengan tipe jalan 2/2 UD dan kelas hambatan samping rendah atau dengan artian aktivitas seperti berjalan kaki, penyeberang jalan, berdagang kaki lima, dan lain-lain itu tidak terlalu padat. Sehingga berdasarkan tabel di atas, maka nilai FFVSF sebesar 0,96. Lalu selanjutnya itu ada kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Kota Semarang tahun 2021, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.656.564 jiwa. Jumlah penduduk tersebut termasuk dalam kategori ukuran kota 1-3, di mana nilai FFVCS-nya sebesar 1. Lalu perhitungan kecepatan arus bebas kendaraan ringan metode analisis MKJI. Dari slide-slide sebelumnya didapatkan yaitu ada FVO yaitu sebesar 42, FPW sebesar min 9,5, lalu ada FFVSF sebesar 0,96, FFVCS sebesar 1. Dimasukkan ke rumus yang ini, yaitu FV sama dengan FVO ditambah FVW kali FFVSF kali FFVCS. Didapatkan hasil 31,2 km per jam. Dari ketiga metode yang tadi didapatkan hasil yaitu metode konvensional sebesar 35,1 km per jam, metode speed gun sebesar 32,4 km per jam, dan metode ketiga yaitu analisis MKJI sebesar 31,2 km per jam. Dari ketiga metode yang telah digunakan, yang paling besar yaitu metode konvensional, yaitu sebesar 35,1 km per jam. Itu selanjutnya ada persentin 85. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan persentil 85 atau P85
sama dengan 44 km per jam. Mempunyai arti bahwa terdapat 15% atau 50 kendaraan yang mempunyai kecepatan lebih dari 44 km per jam dan terdapat 85% atau 281 kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari 44 km per jam. Kecepatan persentil 85 tersebut diasumsikan sebagai kecepatan aman yang tertinggi di lokasi jalan yang diamati atau disurvei. Berikut adalah grafik dari persentil 85. Kalau ditarik garis ini ada 44 km per jam di 85. Dari hasil survei yang telah kita lakukan, yaitu ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, pemasangan rambu lalu lintas berupa batas kecepatan maksimum bagi kendaraan yang melintas di sepanjang jalan MR Wuryanto. Yang kedua, pemberian rambu-rambu dilarang parkir di sepanjang ruas jalan MR Wuryanto. Dan yang ketiga, pemberian rambu pengurangan kecepatan di wilayah ramai terutama di zona selamat sekolah atau ZOSS. Misalnya di wilayah di depan SD N1 Plalangan dan di SMA Negeri 12 Semarang. Nah, berikut adalah hasil 3D yang kita buat untuk rekomendasi pada jalan MR Wuryanto tersebut. Ada batas kecepatan, lalu ada rambu-rambu lalu lintas. Oke, untuk selanjutnya yaitu survei yang terakhir, yaitu survei analisis pejalan kaki. Survei volume pejalan kaki dilakukan pada jam sibuk yaitu pukul 6.30 sampai 7.30. Survei volume pejalan kaki bertujuan untuk memberikan penanganan serta rekomendasi lebih lanjut mengenai fasilitas pejalan kaki yang diberikan demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Survei dilakukan di Jalan MR Wuryanto dengan lokasi titik volume tertinggi untuk pejalan kaki yaitu di dekat area sekolah dan sepanjang 100 meter di dekat Puskesmas Gunung Pati pada jam 6.30 sampai 7.30. Untuk hasilnya yang didapatkan dari di depan Puskesmas Gunung Pati yaitu ada 90 orang menyeberang dan 75 orang menyusuri. Lalu untuk di depan SMA 12 Semarang yaitu ada 110 orang menyeberang dan 80 orang menyusuri. Melihat tabel yang tadi, perlu dibuat penanganan lebih lanjut mengenai fasilitas pejalan kaki yang nantinya akan dibuat pada pembahasan selanjutnya. Jalur pejalan kaki bisa dibuat untuk penanganan pada ruas jalan MR Wuryanto, yaitu bisa berupa penyeberangan sebidang maupun tak sebidang, serta penambahan trotoar karena pada kondisi lapangan di ruas Jalan MR Wuryanto belum ada trotoar. Berikut adalah data survei volume lalu lintas. Dari tabel di atas dapat didapatkan total jumlah kendaraan pada pukul 6.15 sampai 7.15 di Jalan MR Wuryanto arah Ungaran Gunung Pati sebesar 2.205 kendaraan per jam. Lalu untuk arah yang sebaliknya, arah Gunung Pati ke Ungaran sebesar 2.105 kendaraan per jam. Dari hasil jumlah kendaraan yang telah didapatkan, maka dapat diketahui jumlah kendaraan dari dua arah pada Jalan MR Wuryanto yaitu sebanyak
4.310 kendaraan per jam yang didapatkan dari hasil penjumlahan jumlah total kendaraan dari kedua arah di Jalan MR Wuryanto. Untuk prosedur perencanaan fasilitas pejalan kaki ada trotoar dan penyeberangan sebidang. Untuk trotoar, dari tabel data survei pejalan kaki dapat data volume pejalan kaki sebesar 75 orang per jam. Hal ini harus dikonversi terlebih dahulu ke satuan orang per menit per meter, yaitu sebesar 1,25 orang per menit per meter. Dimasukkan ke rumus W sama dengan P per 35 ditambah 1,5, didapatkan hasil 1,536 meter. Di tabel di atas, di depan Puskesmas Gunung Pati terdapat beberapa jenis fasilitas yang ada, yaitu yang rambu penerang dan rambu lalu lintas. Jenis fasilitas tersebut memiliki rentang lebar tambahan yaitu 75 sampai 100 cm. Maka dalam perencanaan lebar trotoar, lebar jalur pejalan kaki pada perhitungan sebelumnya ditambah dengan lebar tambahan sebesar 75 cm sehingga didapatkan hasil lebar jalur pejalan kaki di depan Puskesmas Gunung Pati yaitu sebesar 2,29 meter. Lalu penyeberangan sebidang. Untuk merencanakan penyeberangan sebidang perlu adanya data dari hasil volume lalu lintas dari survei sebelumnya. Nilai volume lalu lintas yang didapatkan yaitu 4.140 kendaraan per jam. Penyeberangan sebidang ada dua macam, yaitu penyeberangan zebra dan pelikan. Dari hasil volume pejalan kaki, penyeberangan yang dihasilkan yaitu 355 orang per jam. Dari tabel di atas, nilai P sama dengan 355 orang per jam, sedangkan nilai V sama dengan 4.310 kendaraan per jam. Dengan nilai PV2 yaitu sama dengan 6,6 kali 108. Untuk rekomendasi yang tepat sesuai tabel di atas pada jalan 2/2 UD yaitu zebra cross dan pelikan. Dari hasil survei yang telah kita lalui, didapatkan rekomendasi pada di depan SMA 12 Semarang, yaitu yang pertama zebra cross yang ada di depan SMA 12 Semarang harusnya diperbarui karena sudah mulai memudar atau tidak kelihatan. Yang kedua, pemasangan pelikan cross untuk memudahkan pejalan kaki menyeberang. Yang ketiga, pemberian rambu pengurangan kecepatan di zona selamat sekolah atau ZOSS. Dan yang terakhir, pemasangan rambu lalu lintas berupa batas kecepatan maksimum bagi kendaraan yang melintas di sekitar SMA 12 Semarang. Berikut adalah hasil 3 dimensi yang kami buat untuk rekomendasi di depan SMA 12 Semarang. Ada lampu pelikan cross, lalu untuk zebra crossnya diperjelas lagi karena yang ada di lokasi itu sudah memudar. Lalu untuk rekomendasi yang ada di depan Puskesmas Gunung Pati, itu yang pertama ada pemasangan fasilitas penyeberangan zebra cross dan pelikan cross karena di depan puskesmas tersebut belum ada. Dan yang kedua, pemasangan tambahan lampu penerangan jalan dan lampu kuning.
Yang ketiga, pemberian rambu pengurangan kecepatan di zona selamat sekolah atau ZOSS. Dan yang terakhir, pemasangan rambu lalu lintas berupa batas kecepatan maksimum bagi kendaraan yang melintas di sekitar Puskesmas Gunung Pati. Berikut adalah gambar 3 dimensi yang kami buat untuk rekomendasi di depan Puskesmas Gunung Pati. Ini digambarkan Puskesmasnya, lalu ada zebra cross dan ada lampu penyeberangan pelikan cross. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.